Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang dengan materi strategi-strategi dalam tindakan. Yang beranggotakan, saya Aprilia Listiani NPM 0068, Khairunisa Cindi NPM 0075, Aditya Tri Pamungkas NPM 0088, Hestia Riza Erlida NPM 0089, dan Rizky Afifah NPM 0103. Yang pertama yaitu tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang adalah sesuatu yang merepresentasikan hasil yang diharapkan dalam mengikuti strategi tertentu. Strategi dapat merepresentasikan tindakan yang diambil untuk memenuhi tujuan dari jangka panjang. Kerangka waktu untuk tujuan jangka panjang dan strategi ini sebaiknya konsisten, yaitu biasanya 2-5 tahun. Yang selanjutnya yaitu tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang sebaiknya itu kuantitatif, dapat diukur, realistis, dapat dimengerti, menantang, hierarki, dapat diraih dan selaras antar unit organisasi, dan setiap tujuan sebaiknya diasosiasikan dengan garis waktu. Tujuan dapat memberikan dasar dalam pembuatan keputusan yang konsisten yang berdasarkan manajer yang menilai. Tujuan memberikan standar untuk mengevaluasi individu, kelompok, departemen, divisi, dan keseluruhan organisasi. Tujuan jangka panjang dapat dibutuhkan pada level korporat, divisional, dan fungsional dari seluruh organisasi. Tanpa tujuan jangka panjang, organisasi itu akan berjalan tanpa tujuan dan tidak tahu akhir dari tujuannya. Selanjutnya ada tujuan keuangan dan tujuan strategik. Tujuan keuangan yaitu mencakup mereka yang berasosiasi dengan pertumbuhan pendapatan, pertumbuhan laba, dividen yang tinggi, margin laba yang lebih besar, imbal hasil investasi yang besar, laba per lembar saham yang besar, meningkatkan harga saham, meningkatkan aliran kas, dan sebagainya. Sedangkan pada tujuan strategik yaitu mencakup hal-hal seperti pangsa pasar yang lebih besar, pengiriman yang tepat waktu dan lebih cepat daripada pesaing, waktu desain yang lebih pendek dari pesaing, biaya yang lebih rendah, kualitas produk yang lebih tinggi, lingkup geografis yang lebih luas, dapat meraih kepemimpinan teknologi yang secara konsisten dapat mendapatkan produk baru atau meningkatkan pasar di depan pesaing. Yang selanjutnya yaitu mengelola tanpa tujuan. Pendidik yang tidak dapat diidentifikasi, misalnya jika Anda berpikir bahwa pendidikan itu mahal, maka abaikanlah. Karena ide di balik hal ini juga dinyatakan untuk menetapkan tujuan organisasi atau perusahaan. Yang selanjutnya ada jenis-jenis strategi, yaitu ada 11 dari tindakan, yaitu yang pertama ada integrasi ke depan, integrasi ke belakang, integrasi horizontal, penetrasi pasar, pengembangan pasar, pengembangan produk, diversifikasi terkait, diversifikasi tidak terkait, pengurangan, pelepasan, dan likuidasi. Yang selanjutnya ada tingkatan dari strategi, yaitu ada pada 2 perusahaan. Yang pertama perusahaan besar, terdapat 4 strategi, yaitu pertama corporate, divisional, fungsional, dan operasional. Orang-orang yang bertanggung jawab pada perusahaan besar ini yaitu CEO pada level corporate, presiden dan wakil presiden eksekutif pada level divisional, respektif chief finance officer, chief information officer, manajer sumber daya manusia, chief marketing officer, dan sebagainya. Pada perusahaan kecil terdapat 3 strategi, yaitu perusahaan, fungsional, dan operasional. Orang-orang yang bertanggung jawab pada perusahaan kecil ini yaitu pemilik bisnis atau presiden pada tingkat perusahaan, orang yang sama pada 2 tingkat di bawahnya, dan sebagaimana dengan perusahaan besar. Ya, kita akan membahas strategi integrasi. Nah, strategi integrasi ini tuh ada 3. Yang pertama, integrasi ke depan, kemudian integrasi ke belakang, dan juga integrasi horizontal. Nah, dari ketiga integrasi ini tuh mengacu pada strategi integrasi vertikal.
Strategi integrasi vertikal ini tuh biasanya memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan kontrol atas distributor, pemasok, dan juga pesaing. Yang selanjutnya akan kita bahas satu-satu mulai dari integrasi ke depan. Nah, integrasi ke depan ini tuh melibatkan perolehan kepemilikan atau meningkatkan kontrol atas distributor atau retail. Meningkatnya jumlah pemasok pada saat itu tuh mensyaratkan strategi integrasi ke depan dengan membuat situs jejaring untuk secara langsung menjual produk konsumen. Nah, namun integrasi ke depan ini tuh malah justru membuat kekacauan di beberapa industri. Kemudian yang selanjutnya ada integrasi ke belakang. Integrasi ke belakang ini tuh merupakan strategi mencari kepemilikan atau meningkatkan kontrol atas pemasok perusahaan. Strategi ini tuh digunakan khususnya pada saat pemasok perusahaan itu tidak handal, terlalu mahal, atau bisa jadi juga tidak memenuhi kebutuhan dari perusahaan. Kemudian yang terakhir ada integrasi horizontal. Integrasi horizontal ini tuh mengacu pada strategi kepemilikan atau peningkatan kendali atas pesaing perusahaan. Yang sedang tren pada saat ini tuh yang paling signifikan dalam manajemen strategi itu meningkatnya penggunaan integrasi horizontal ini tuh bagi strategi untuk ekonomi. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Restia. Strategi intensif, penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan pengembangan produk mengacu sebagai strategi intensif atau intensif strategis. Karena mereka mensyaratkan usaha intensif jika posisi bersaing perusahaan dengan produk yang ada ingin dikembangkan. Yang pertama yaitu penetrasi pasar. Strategi dari penetrasi pasar atau market penetration berusaha untuk meningkatkan pangsa pasar untuk produk dan jasa di pasar saat ini lewat usaha pemasaran yang lebih besar. Lalu strategi ini secara luas digunakan dan dikombinasikan dengan strategi lain. Penetrasi pasar meliputi meningkatnya angka tenaga penjual, meningkatnya beban iklan, menawarkan promosi penjualan item secara ekstensif, atau meningkatkan usaha publikasi. Chrysler Group LLC baru-baru ini mengeluarkan kampanye pasar terbaru untuk mendesain kembali truk ram dengan fitur teknologi baru dan menghemat bahan bakar. Chrysler ingin membuat jalur masuk ke pangsa pasar penjualan truk terkemuka F-150. Fitur iklan Chrysler menggunakan suara aktor Sam Elliott untuk mempromosikan truk ram bersama dengan Chevrolet Eldorado dan GMC Sierra. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya ada strategi diversifikasi. Pada strategi diversifikasi ini terdapat dua tipe strategi, yaitu yang pertama diversifikasi terkait atau related diversification. Kemudian yang kedua diversification tidak terkait atau unrelated diversification. Dari kedua tipe strategi diversifikasi ini, bisnis dikatakan terkait itu ketika rantai nilai mereka memiliki kecocokan dengan strategi antara bisnis. Dan sebaliknya, bisnis dikatakan tidak terkait ketika rantai nilai mereka tidak sama, sehingga tidak ada kecocokan dengan strategi antar bisnis yang terjadi. Untuk yang selanjutnya, itu sebagian besar perusahaan memilih strategi diversifikasi terkait dibanding yang tidak terkait, karena untuk mengambil keuntungan dari sinergi yang meliputi sebagai berikut. Yang pertama itu mentransfer keahlian, penentuan teknologi, kemudian atau kemampuan lain yang bernilai dari satu bisnis ke bisnis yang lainnya. Yang kemudian itu mengkombinasikan aktivitas dari bisnis yang terpisah ke operasi tunggal untuk mendapatkan biaya yang paling rendah. Kemudian mengeksploitasi penggunaan yang umum dari mana merek yang terkenal. Untuk yang selanjutnya, review jurnal. Untuk judul jurnalnya itu Towards a Theory of Stakeholder Identification and Silence, Defining the Principle of the Who and What Really Counts. Untuk penulisnya Ronald K. Mitchell, Benry L. Engley,
Donna G. Ward. Jurnalnya The Academy of Management Review. Untuk hasil pembahasannya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk berkontribusi pada teori identifikasi pemangku kepentingan dan anti kepentingan berdasarkan pemangku kepentingan yang memiliki satu atau lebih dari 3 atribut hubungan. Yang pertama, kekuasaan, legitimasi, dan urgensi. Dengan menggabungkan atribut ini, kami menghasilkan antropologi pemangku kepentingan, proporsi mengenai anti kepentingan mereka kepada manajer perusahaan, dan implikasi penelitian dan manajemen. Yang pertama, stakeholder theory state of the art. Selama lebih dari 1 dekade, pendekatan pemangku kepentingan untuk memahami perusahaan di lingkungan telah menjadi perangkat heuristik yang kuat untuk memperluas visi manajemen tentang peran dan tanggung jawab di luar fungsi maksimalisasi keuntungan untuk memasukkan kepentingan dan kelompok non-pemegang saham. Keadaan lapangan ini memberikan kesempatan bagi teori identifikasi pemangku kepentingan untuk memajukan kita dengan menunjukkan bagaimana kekuatan dan legitimasi berinteraksi dan ketika dikombinasikan dengan urgensi, menciptakan berbagai jenis pemangku kepentingan dengan pola perilaku yang diharapkan berbeda mengenai perusahaan. Yang kedua, kelas pemangku kepentingan. Dalam artikel ini berpendapat bahwa siapa atau apa yang dihitung bertumbuh pada asumsi bahwa manajer yang ingin mencapai tujuan tertentu memberikan perhatian khusus dan perspektif manajer mendekati arti penting pemangku kepentingan. Untuk yang ketiga, konsekuensi penelitian dan manajemen dari teori dinamis identifikasi pemangku kepentingan. Dalam penelitian ini telah mengusulkan bahwa pemangku kepentingan memiliki beberapa kombinasi dari 3 atribut penting: kekuasaan, legitimasi, dan urgensi. Teori pemangku kepentingan kami percaya memegang kunci untuk manajemen yang lebih efektif dan teori perusahaan yang lebih berguna dan komprehensif di masyarakat. Untuk kesimpulan dari review jurnal, teori identifikasi pemangku kepentingan dan arti penting yang dikembangkan dalam artikel ini sama sekali tidak mendeskripsikan pencarian inti normatif yang sah untuk teori pemangku kepentingan. Masuk akal untuk mengartikulasikan secara teoritis mengapa kelompok tertentu akan memegang klaim yang sah dan mungkin stabil pada manajer dan perusahaan. Ini adalah pemangku kepentingan yang harus benar-benar diperhitungkan. Tujuan kami bagaimanapun adalah untuk memperluas pemahaman ilmiah dan manajemen di luar legitimasi untuk memasukkan kekuatan pemangku kepentingan dan urgensi klaim. Karena atribut entitas dalam lingkungan perusahaan dan dinamisme mereka selama periode waktu atau variasi dalam masalah akan membuat perbedaan penting dalam kemampuan manajer untuk memenuhi klaim yang sah dan mendukung kepentingan yang sah. Kami menawarkan teori ini sebagai cara untuk memahami dan mengusulkan manajer. Sesingkatnya, kami berpendapat bahwa teori pemangku kepentingan harus memperhitungkan kekuatan dan urgensi serta legitimasi, tidak peduli seberapa tidak menyenangkan atau meresahkannya. Manajer harus tahu tentang entitas di lingkungan mereka yang mengangkat kekuasaan dan memiliki niat untuk memakai kehendak mereka pada perusahaan. Kekuasaan dan urgensi harus diperhatikan jika manajer ingin melayani kepentingan hukum dan moradasi pemangku kepentingan yang sah. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.